Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nuri Dwi Saputri dengan NIM A5102400021 dari kelas 4A. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Di sini kakak akan bercerita tentang sebuah dongeng dari Indonesia yang sangat terkenal. Judulnya yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sini siapa yang udah pernah dengar ceritanya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya, hidup sederhana dan penuh kasih sayang. Namun, tak lama kemudian, ibu Bawang Putih meninggal dunia. Bawang Putih merasa sangat sedih. Sejak saat itu, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang wanita yang mempunyai anak bernama Bawang Merah. Bawang Putih sangat berharap hidupnya bahagia dan dipenuhi oleh kasih sayang. Namun, harapan itu hilang. Ayah Bawang Putih meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah ayah Bawang Putih meninggalkannya untuk selama-lamanya, Ibu Tiri dan Bawang Merah memperlakukan Bawang Putih dengan sangat tidak baik. Setiap hari, Bawang Putih harus melakukan semua pekerjaan rumah. Bawang Putih, sapu halaman. Bawang Putih, cucikan pakaian kami. Bawang Putih, masakan makanan untuk kami yang sangat lezat. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk bersantai dan bercermin setiap hari. Cepat sedikit dong kerjanya. Walaupun diperlakukan seperti itu, Bawang Putih tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tiba-tiba, kain milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Oh tidak, bagaimana ini? Aku pasti akan dimarahi. Ia pun segera menyusuri sungai untuk mencari kain tersebut. Saat sudah merasa berjalan cukup jauh, Bawang Putih bertemu dengan seorang nenek tua. Nak, apakah kamu sedang mencari sesuatu? Iya, Nek, saya sedang mencari kain saya yang hanyut terbawa arus sungai. Ternyata nenek itu menemukan kain milik Bawang Putih. Nenek itu akan mengembalikan kain milik Bawang Putih jika Bawang Putih mau menemani nenek tersebut di rumah selama beberapa hari. Kalau kamu mau membantu nenek di rumah selama beberapa hari, kain ini akan nenek kembalikan, Nak. Baik, Nek, saya bersedia membantu. Di rumah nenek itu, Bawang Putih membantu semua pekerjaan rumah, seperti menyapu, mengepel, memasak dengan rajin dan tidak pernah mengeluh. Karena kebaikan hati Bawang Putih, sebelum pulang, nenek itu memberinya 2 buah labu. Nak, pilihlah salah satu labu ini. Aku memilih labu yang paling kecil aja, Nek. Bawang Putih memilih labu yang paling kecil karena ia tidak ingin terlihat serakah. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri dan Bawang Merah penasaran dengan labu yang dibawa oleh Bawang Putih. Hei Bawang Putih, cepat buka labunya. Ketika labu itu akan dibuka, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata di dalam labu itu berisi emas dan permata. Bawang Merah sangat iri melihat itu semua.
Kenapa dia bisa dapat emas? Aku mau juga. Bawang merah pergi menemui nenek tersebut. Tapi di rumah nenek tersebut, bawang merah tidak melakukan pekerjaan rumah, hanya bersantai setiap hari. Namun, nenek tersebut tetap memberinya 2 buah labu. Nak, pilihlah salah satu labu ini. Dengan keserakahan hatinya, bawang merah memilih labu yang paling besar. Yang besar aja, pasti isinya banyak. Sesampainya di rumah, ketika labu itu akan dibuka oleh bawang merah, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata yang ada di dalam labu itu bukan emas dan permata, melainkan ular dan binatang berbisa. Tolong! Apa ini? Ibu tiri dan bawang merah merasa sangat ketakutan melihat ular dan binatang berbisa yang keluar dari labu itu. Ibu, aku takut, kata bawang merah sambil menangis. Ibu tirinya pun menyadari kesalahannya. Ia menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Bawang putih, maafkan ibu. Selama ini ibu sudah memperlakukanmu dengan tidak adil. Ibu juga selalu menyuruhmu bekerja. Dan ibu juga tidak memperlakukanmu dengan baik selama ini. Maafkan ibu, bawang putih. Ibu minta maaf." Bawang merah pun juga ikut menyesali perbuatannya kepada bawang putih. "Bawang putih, aku selalu mengejekmu. Aku malas. Aku selalu iri kepadamu. Aku menyesal. Aku minta maaf. Maafkan aku, bawang putih." Bawang putih menatap mereka dengan sangat lembut. "Aku sudah memaafkan ibu dan bawang merah. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi mulai sekarang." Sejak saat itu, ibu tiri dan bawang merah menjadi lebih baik dan tidak jahat lagi. Kini bawang putih memiliki keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Anak-anak, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa orang yang baik hati, rajin, dan sabar akan selalu mendapatkan kebaikan. Sedangkan orang yang serakah, iri, dan malas akan selalu mendapatkan kesulitan. Jadi, kita harus menjadi anak yang baik hati, suka membantu, dan tidak iri kepada orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.